di tahap awal kehidupan ini si bayi itu masih sangat terbatas dari segi kemampuannya ya. Namun setiap anak yang terlahir itu dengan bawaan berupa refleks atau rangsangan untuk mencari tahu di sekitarnya dunianya gitu. Perkembangannya berdasarkan pada tindakan yang dilakukan secara bertahap, ia juga mampu mempertimbangkan apa saja keinginannya, kepentingannya, kebutuhan orang lain yang membuatnya dianggap egosentris. Beberapa kemampuan yang dimiliki pada anak di tahap usia ini antara lain itu pertama suka memperhatikan sesuatu dengan waktu lama. Yang kedua ada memperhatikan sesuatu objek sebagai hal yang tetap dan ingin merubah letaknya. Yang ketiga itu melihat diri sendiri sebagai makhluk yang berbeda dari objek di sekelilingnya. Dan yang keempat, mencari rangsangan melalui suara atau sinar lampu. Dan yang kelima, mengartikan sesuatu dengan cara memanipulasinya. Lalu tahapan perkembangan kognitif yang kedua yaitu tahap praoperasional. Mungkin masih terkendala sinyal ya. Untuk yang membacakan, saya akan menjelaskan. Yang kedua yaitu tahapan praoperasional. Nah, ini dimulai dari anak yang berusia 2 sampai 7 tahun. Nah, ciri utama dari perkembangan kemampuan kognitif pada tahap ini akan mulai berkembang konsep intuitif dan penggunaan simbol. Pada tahap praoperasional ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama preoperasional yaitu 2 sampai 4 tahun. Nah, cirinya itu diantara lain yang pertama mampu mengelompokkan objek secara tunggal dan mencolok. Yang kedua, mampu mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Dan yang ketiga, mampu menyusun beberapa benda secara berderet. Yang ketiga, self-counter yang sangat menonjol. Oke, selanjutnya itu yang kedua ada intuitif. Pada tahap ini anak berusia 4 sampai 7 tahun. Nah, di mana pengetahuan yang diperoleh si anak pada tahap ini didasarkan pada kesan yang agak abstrak, di mana ia mampu menyimpulkan tapi belum mampu mengungkapkan dengan kata-kata.
Nah, artinya itu si anak di kategori usia ini mampu mengutarakan apa yang ada di isi hatinya, khususnya bagi anak yang mempunyai banyak pengalaman. Nah, ciri pada anak tahap ini antara lain itu yang pertama sudah mulai mengenali hubungan secara logis atas hal-hal yang lebih rumit. Yang kedua, meski kurang menyadari, tapi anak sudah dapat mengkategorikan objek. Dan yang ketiga, dapat mewujudkan ide yang ada di pikirannya. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak pada usia 7-11 tahun. Tahap ketiga ini perkembangan kognitif anak itu memiliki ciri-ciri perkembangan di antara lain. Yang pertama, sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Dan yang kedua, kemampuan dalam mengingat dan berpikir secara logis juga semakin meningkat. Yang keempat, yang ketiga, memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Dan yang keempat, mulai dapat belajar membaca dan melakukan perhitungan. Dan yang kelima, sikap egosentrisnya itu semakin berkurang secara perlahan. Artinya itu sudah dapat membedakan mana itu dia melakukan tindakan secara egois, dipengaruhi oleh egoisnya, atau di mana bisa bertindak secara bertanggung jawab gitu. Mungkin sudah masuk. Baik, untuk selanjutnya adalah tahap operasional formal, yaitu mulai usia 11 tahun. Nah, memasuki usia praremaja, anak pada tahapan operasional formal memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudah menguasai penalaran dan berpikir secara abstrak. Yang kedua, mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat. Yang ketiga, memahami konsep yang bersifat abstrak, seperti nilai dan cinta. Dan yang terakhir, sudah dapat melihat realitas. Nah, manfaat mengetahui perkembangan sosial dan kognitif yaitu yang pertama, membantu keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat pelayanan yang tepat sesuai keadaan yang dialami. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam memperlakukan peserta didik. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk kelompok wajib. Silahkan raise hand. Baik, untuk Hilda Azizatur Rohma dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya izin bertanya pada penjelasan tentang tahapan perkembangan peserta didik. Terdapat tahapan-tahapan menurut Erik Erikson, bagaimana jika seseorang memasuki suatu tahap akan tetapi usia anak tersebut tidak sesuai dengan tahapan tersebut. Misalnya, anak tersebut telah memenuhi usia untuk memasuki suatu tahap, tetapi dia belum menunjukkan ciri-ciri dari tahapan tersebut. Begitupun sebaliknya. Bagaimana pendapat kelompok Anda dan apakah ada solusi dari kejadian tersebut? Terima kasih. Baik, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Selanjutnya Yasinta Herlianing dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya. Mengapa penyandang disabilitas atau cacat dari lahir itu biasanya lebih menguasai suatu keahlian tertentu yang melebihi orang normal pada umumnya? Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan perkembangan kognitif anak tersebut? Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, untuk Aisyah Kamil, dipersilakan. Izin bertanya, apa yang terjadi jika ada seseorang yang perkembangan sosialnya tidak berkembang dengan baik? Baik, bisa dipahami. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Kamil ya. Apa yang terjadi jika ada seseorang yang perkembangan sosialnya tidak berkembang dengan baik? Jika ada seseorang yang perkembangan sosialnya tidak berkembang dengan baik, yang pertama pasti orangnya akan menjadi lebih tertutup. Yang kedua, orangnya itu jadi akan lebih sulit ditebak gitu karena ya tertutup tadi. Lalu sulit mendapatkan teman gitu karena tidak mau berkembang secara sosial gitu. Jadi untuk berhubungan dengan orang lain aja itu bisa dibilang apa ya, takut atau ya jadi sulit gitu untuk berkomunikasi sama orang. Seperti itu. Mungkin yang lainnya ada tambahan? Atau dari Aisyah mungkin ada feedback? Jawaban bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hilda, yaitu pertanyaan bagaimana jika seseorang memasuki suatu tahap, akan tapi usia anak tersebut tidak sesuai dengan tahapan tersebut. Misalnya anak tersebut telah memenuhi usia untuk memasuki suatu tahapan, tapi belum menunjukkan ciri-ciri tahapan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana pendapat kelompok? Apakah ada solusinya? Mungkin yang pertama kita bisa melakukan analisis ya, apa yang menjadi suatu hambatan atau masalah yang menghambat dari perkembangan anak itu sendiri. Contohnya seperti kemampuan untuk atau kesulitan dalam belajar suatu dalam yang dialami anak. Kita bisa salah satunya itu menentukan siswa mana saja yang mengalami kesulitan belajar. Jadi kita membantu apa yang dialaminya, apa yang menjadi kesulitannya. Kemudian menentukan bentuk khusus atau apa yang menjadi kesulitan yang dialami anak itu. Kemudian menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari anak itu kesulitan belajar. Ini dalam konteks misalnya anak itu kesulitan dalam belajar ya. Dan yang keempat itu menerapkan prosedur seperti remedial, artinya jika anak itu seperti tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai, tahapan akhir yang ingin dicapai, bisa melakukan suatu remedial, begitu. Apakah bisa ditangkap penjelasan kami? Baik, terima kasih penjelasannya. Izin menanggapi untuk yang tindakan remedial itu ya. Untuk anak yang berusia misalnya yang belum memasuki usia sekolah itu bagaimana? Apakah kita juga melakukan tindakan remedial untuk anak tersebut? Mungkin mungkin bahasanya beda lagi ya, bukan remedial, seperti kita melakukan mengajarkan ulang atau menganalisis ulang apa yang menjadi kesulitannya gitu. Seperti kalau kesulitan dalam berbahasa gitu. Kita bisa melakukan dengan dalam bentuk menyajikan sebuah kayak bercerita, terus melakukan itu, memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi bisa merangsang kognitif anak itu sendiri gitu. Berarti intinya itu harus perlu tindakan lebih dari yang mendampingi ya? Iya gitu. Jadi kita menganalisis ulang apa yang menjadi kekurangan atau yang menjadi masalah dari anak itu sendiri begitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Dapat diterima.
Baik, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Yasinta ya. Mengapa penyandang disabilitas biasanya lebih menguasai suatu keahlian tertentu yang melebihi orang normal pada umumnya? Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan perkembangan kognitif anak tersebut? Menurut saya itu ada kaitannya, kan faktor-faktor dari perkembangan kognitif itu banyak ya. Ada lingkungan, kematangan organ, terus pembentukan, kemudian keturunannya, bakat dan minatnya, kemudian kebebasannya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok lain ya yang membahas tentang materi tersebut. Bagaimana ya, Sinta? Apakah ada sanggahan? Berarti materi yang dibahas di kelompok lain itu materi apa ya? Itu pada kelompok 7, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Oh iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Bisa diterima. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab berikutnya dipersilakan untuk resen. Ya, untuk Novembria Alfi dipersilakan. Sebelumnya suara saya terdengar? Sudah. Ya. Pertanyaan saya, setiap anak ini memiliki perkembangan daya pikir yang berbeda. Nah, dalam satu kelas ini kan biasanya terdapat anak yang memiliki perkembangan daya yang agak lamban sama yang cepat tanggap. Nah, apakah dengan diadakannya kelas unggulan sama kelas biasa itu belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif? Baik, terima kasih. Apa bisa diterima? Ya, bisa. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Dewi Ratih Nur Pratiwi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana cara memaksimalkan perkembangan sosial dan kognitif anak dengan cara yang paling efisien? Apakah pertanyaan saya dapat diterima? Ya, bisa. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Mareta Anggun Pratiwi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah, ketika anak sudah memasuki sekolah dasar atau SD, nah di situ siapakah yang lebih berpengaruh dalam perkembangannya dan pada keputusan anak tersebut? Orang tua kah, guru, atau teman sebayanya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Ratih. Bagaimana cara memaksimalkan perkembangan sosial dan kognitif anak dengan cara yang paling efisien? Kalau menurut saya itu diberikan kasus-kasus atau mungkin apa ya, dalam kehidupan sehari-hari itu diberikan permasalahan. Jadi bisa perkembangan kognitifnya itu bisa jadi berkembang gitu, lebih berkembang karena mereka memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Lalu juga sedikit diberi rangsangan untuk berkembang secara sosialnya. Misal disuruh berteman untuk satu sama lain. Mungkin kalau untuk di sekolah dasar ya biasanya disuruh berkenalan di awal-awal seperti itu. Apa bisa diterima? Ya, bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Novembria Alfirahmawati. Setiap anak memiliki perkembangan daya pikir yang berbeda. Dalam satu kelas terdapat anak yang lamban dalam menerima materi dan anak yang cepat tanggap. Pertanyaannya, apakah dengan diadakannya kelas unggulan dan kelas biasa itu kegiatan belajar mengajar berjalan lebih efektif? Menurut saya, jika dibuat kelas unggulan dan kelas biasa itu lebih efektif karena anak-anak kan bisa menyesuaikan. Nah, untuk anak yang di kelas biasa itu juga bisa lebih memahami materi karena kita kan kalau dibanding dengan anak yang di unggulan kan bisa lebih cepat. Jadi kalau di unggulan dia bisa lebih cepat menangkap materi dan materi itu lebih cepat habis dan materi yang kita pelajari bisa ditambah lagi. Sedangkan untuk yang kelas biasa itu kita bisa menyesuaikan materi, lalu kita juga lebih bisa memahami materi. Teman-teman, apa ada yang ditambahkan? Dari Alfi, apakah ada feedback? Izin menambahkan ya, untuk itu lebih efektif atau endaknya itu tergantung dari masing-masing individu juga. Kalau misalnya kita ada di posisi kelas unggulan, tapi kita tidak mau tidak mau ada pergerakan gitu ya, atau mau ada perubahan gitu, jadi tetap aja akan terasa lamban meskipun ada di kelas unggulan. Sedangkan meskipun di kelas biasa, tapi kalau kita mau namanya belajar terus, itu juga bisa lebih cepat untuk menerima pembelajaran. Mungkin seperti itu. Mungkin ada feedback dari Alfi. Mungkin kalau kekurangan dan kelebihannya diadakan kelas unggulan itu apakah ada gitu? Mungkin kalau untuk kelebihan dan kekurangannya ya, kelas unggulan itu dibuat mungkin untuk memicu anak-anak yang lain di luar kelas unggulan untuk lebih termotivasi belajar lebih gitu, biar bisa masuk di kelas yang sama. Mungkin untuk lebih termotivasi gitu, lebih semangat belajar juga. Mungkin itu. Oh ya, soalnya dulu saya pernah gitu ya, malas terus gak tahu kepilih masuk ke kelas itu. Nah, dilihat dari teman-teman saya itu rajin, terus saya jadi rajin gitu loh.
Nah, mungkin kalau nggak ada kelas unggulan yang apa, yang orang pintar dan rajin itu bisa memotivasi teman-temannya yang malas gitu. Itu bagaimana ya? Iya, saya ingin menambahkan ya, kalau perkembangan belajar pada setiap individu itu juga kan dipengaruhi oleh lingkungannya ya. Kalau lingkungannya itu biasanya kayak ambis-ambis gitu, juga tergantung dari individunya itu sendiri. Bagaimana dia menanggapi lingkungannya, apakah dia malah makin termotivasi atau malah kayak insecure gitu. Jadi bagaimana dia menanggapi di lingkungan sekitarnya gitu. Berarti tergantung lingkungan ya. Terima Iya. kasih pada materi atas jawabannya. Iya, sama-sama. Saya pertanyaan saya, pertanyaannya ketika sekitar siapa dalam perkembangan dan pada kepentingan anak, tua, guru, atau teman ya, atau yang lain. Nah, menurut pendapat saya, antara tua, guru, atau sebaya, itu memiliki yang besar dan keputusan karena antara guru dan memiliki pengaruh orang tua memiliki pengaruh dan memiliki pengaruh itulah beda-beda pengaruh itu. Jadi misal anak dan sehingga tersebut telah masing ngaruh ya diberikan oleh tiga orang tersebut. Mohon maaf, Bahkan di pun sini memiliki suaranya terputus-putus di saya. Iya, ini di sini. Apakah caranya bisa terjelaskah? Boleh coba lagi. Bagaimana apa jelas? Bagi teman, apakah suara dapat terdengar jelas? Masih agak putus-putus suaranya. Di sini sinyalnya nggak stabil. Baik, jadi intinya dari ketiga elemen tersebut yang lebih berpengaruh ke siapanya ya? Baik, di sini saya akan menjawab ya.
siapakah yang lebih berpengaruh? Sebenarnya ini berpengaruh semuanya dan itu seimbang gitu. Kalau orang tua berpengaruh di rumah, guru atau teman sebaya ini juga berpengaruh di sekolah, terus juga lingkungan itu jadi pengaruh juga gitu. Jadi semuanya seimbang di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Baik, jadi seimbang ya antara orang tua, Iya. guru, dan juga teman sebaya. Baik, terima Iya. kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk sesi selanjutnya, Nur Habibah, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah tahapan perkembangan kognitif sebelumnya slide ke-12. Nah, jadi apakah tahapan perkembangan kognitif itu bisa dikatakan terhambat jika semisal pada tahapan kognitif yang intuitif pada bagian dapat mewujudkan ide yang ada di pikirannya itu, jadi anak ini memiliki ide namun tidak dapat terrealisasi. Contohnya karena tidak percaya diri atau takut mengambil resiko karena sudah mendapatkan pressure atau tekanan dari orang tuanya. Karena tidak menutup kemungkinan juga anak ini bercerita ke orang tuanya tentang ide yang ada di pikirannya, namun orang tuanya itu tidak mendukung ide anak tersebut. Dan apa sih dampak ke depannya mengingat setiap peristiwa pasti ada dampaknya. Terima kasih. Baik, bisa dipahami. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya, Devi Rohmawati. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, faktor mana yang paling berpengaruh untuk perkembangan kognitif anak? Dan bagaimana cara untuk meningkatkan faktor tersebut? Terima kasih. Baik, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya, Muhammad Nurhaza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang tahap perkembangan sosial kan. Tadi kan sudah ada yang tanya juga kan ya tentang kegagalan perkembangan sosial. Nah, kalau misalnya bagaimana menurut kelompok kalian jika seseorang itu gagal kan ya di salah satu tahap, misal pada tahap 5. Nah, kan seperti yang dijelaskan kalau pada tahap 5 gagal akan merasakan kebingungan kan ya. Nah, apakah rasa kebingungan itu akan dibawa ke tahapan selanjutnya? Jika iya, bagaimana menurut kelompok kalian untuk mengatasi hal tersebut? Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari Nur Habibah ya. Apakah tahapan perkembangan kognitif itu akan terhambat jika misal itu salah satu tahapan kognitif seperti intuitif
itu tidak terlaksana gitu, seperti mewujudkan ide yang ada di pikirannya. Aku ngobrol ya. Ya, maaf. Seperti mewujudkan ide yang ada di pikirannya, mungkin mendapat tekanan dari orang tua atau ya tidak mendapat dukungan dari orang tua apa yang ada di pikirannya atau idenya gitu. Mungkin menurut kami itu iya ya akan terhambat, dan dampaknya itu mungkin dia tidak bisa mengungkapkan ide apa saja sih yang ada di pikirannya gitu. Mungkin yang jadi dampak itu ke depannya seperti terhambatnya minat dan bakatnya ya. Jadi itu yang ke depannya itu dia akan selalu stuck gitu. Jadi apa yang ingin dikembangkan dan apa yang ada ide-ide baru yang di pikirannya itu tidak akan terlaksana begitu jika selalu mendapat tekanan seperti itu gitu. Apakah itu juga bisa merembet ke apa dapat disimpulkan juga itu termasuk insecurity juga nggak? Insecure. Ketidakpercayaan beberapa. Ya, mungkin bisa jadi ya. Kalau dia tidak percaya apa yang menjadi ide-idenya atau mungkin minatnya begitu. Jadi dia itu tidak percaya apa yang mungkin menjadi minatnya, dan dia tidak bisa untuk lebih mengembangkan apa yang menjadi kemampuan dan minat bakatnya gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rahmawati, cara mana yang anak dan bagaimana cara untuk meningkatkan faktor tersebut. Nah, faktor yang paling berpengaruh perkembangan kognitif anak itu pengalaman yang berasal dari interaksi anak dan dengan lingkungannya. Nah, cara untuk meningkatkan itu kita bisa mengajak anak-anak itu main dengan positif yang lebih lebih memacu ide kreatif, lalu membuat karya seni dan kerajinan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditambahkan, atau dari Mbak Devi ada feedback. Baik, tidak ada. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurheza ya. Untuk kebingungan itu akan dibawa ke tahap setelahnya. Iya, kebingungan itu akan dibawa ke tahapan selanjutnya. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya itu yang pertama harus ada kesadaran gitu. Kalau dia ada keterlambatan di perkembangannya. Jadi ada perubahan gitu, mau berubah itu. Terus setelah itu juga
bisa lebih banyak bertanya atau sharing ke orang-orang yang dipercaya gitu. Kalau sedang mengalami kesulitan atau apa, itu juga bisa membantu perkembangan sosial karena kan berhubungan sama orang lain seperti itu. Mungkin ada feedback dari Nur Reza. Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada, maka akan kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Ya. Baik, topiknya hari ini adalah membahas tentang perkembangan kognitif dan perkembangan sosial. Ya, kognitif itu apa, Rek? Kognitif. Ya, apa kognitif itu? Dari tadi kita ngomong perkembangan kognitif, kognitifnya ini. Menurut ini, tapi apa sih kognitif itu? Jangan-jangan nggak paham kognitif itu apa? Kemampuan seseorang, Bapak, seperti melakukan problem solving atau dalam bersosialisasi atau penggunaan bahasa, begitu. Oke, baik. Yang lain? Terima kasih, Mbak. Ada yang punya pendapat lain? Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. So, kalau kita ngomong dari dua pendapat itu, sejatinya kognitif itu posisinya berada di mana? Bisa kalian melihat berpikirnya seseorang? Tidak. Enggak. Artinya dia ada di mana? Ada di dalam diri seseorang. Ada di dalam diri seseorang. Dalam hal ini apa? Di dalam otaknya. Ya. Dalam otaknya, sehingga kita nggak ngerti apakah dia ini benar-benar sedang berpikir atau tidak. Karena apa? Karena sejatinya itu adalah proses mental, aktivitas mental. Mental itu ada di dalam diri. Ya. Tetapi kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa bisa ditunjukkan. Ya, oh, mana anak yang berpikir, mana ada anak yang tidak. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tetapi mereka bisa menunjukkan kalau dia melakukan proses tersebut. Ya, jadi kognitif itu adalah proses mental, kita nggak bisa melihat itu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh lagi Bapak membahas, ada beberapa materi-materi yang mungkin masih perlu ditambahkan oleh kelompok penyaji, terutama pada proses kognitif. Ya, proses kognitif itu ada tokoh yang terkenal namanya Piaget. Ya, Piaget itu terjadi ada beberapa tahap, ya, tahap abstrak, tahap operasional, abstrak, konkret, ya. Ada 4 tahap. Tahap operasional. Nah, itu tuh harusnya ada. Tadi Bapak lihat sebenarnya nggak ada, ya. Jadi mohon dilengkapi, kemudian sesuaikan dengan jenjang-jenjangnya, umur-umurnya. Tahap kognitif untuk usia anak, usia dini, atau umur berapa sampai berapa, itu seperti apa. Tahap kognitifnya anak, ini untuk jenjang mungkin SD, SMP, seperti apa. Nah, ini ya. Ini kamu menyebutkan Piaget nggak tadi? Oh, ya, surat Bapak kelewat, ya. Nah, ini. Tahap perkembangan kemampuan kognitif anak menjadi 4 tahap sensor motorik. Kemudian apa lagi? Praoperasional, kemudian
operasional konkret. Mana operasional konkretnya? Nah, oke, kemudian abstrak ya yang terakhir. Nah, tokoh ini harus kalian pahami sebagai seorang pendidik karena ini menjadi dasar kita bagaimana bahan kajian matematika, kenapa kok materi ini metodenya seperti ini, kompetensi dasarnya hanya sebatas ini untuk anak SD, kenapa kok nanti di SMP berkembang seperti ini, nanti anak SMA seperti ini, untuk anak mahasiswa semakin abstrak, ya kan, dengan berbagai macam variabel-variabel. Coba kalau anak SD kamu kasih variabel, ya mumet. Ya. Anak usia kelas rendah, Pak, ya kan. Kamu ngomong bola, ngomong segitiga, kubus, balok, tapi gak ada wujudnya. Nggak bisa membayangkan dia. Ya, nggak bisa membayangkan. Dan dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini menyerupai ini, menyerupai bentuk bola, menyerupai bentuk silinder dan seterusnya. Nah, ini adalah dasar kita ya, ilmu kurikulum kita ya masih mengacu kepada Piaget ya. Terlepas ini sesuai atau tidak, silakan, ini masih peluang buat adik-adik untuk mengamati. Karena apa? Piaget ini meneliti Swiss, ya, negara bukan Indonesia yang diteliti siswanya. Anak-anaknya yang diteliti bukan orang Indonesia. Nah, bisa jadi orang Indonesia beda lagi perkembangannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, ini mungkin nanti ini Mbak ya, mohon diberikan contoh yang tahap perkembangan kognitif. Misalnya tahap operasional konkret, contoh matematikanya apa? Ya. Kemudian pada tahap abstrak itu seperti apa? Pada tahap praoperasional yang kita kaitkan dengan matematikanya, pembelajaran yang bagaimana? Ya, mohon dilengkapi nanti. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang sudah tadi Bapak simak ya. Jadi kalau menurut adik-adik, perkembangan itu suatu proses atau suatu perlombaan? Proses. Ya, suatu proses. Jadi jangan senang, oh anak ini sudah mampu ini, oh anak ini sudah bisa berkembangnya seperti ini, oh anak ini sudah bisa seperti ini. Ya kan? Tanpa melewati perkembangan-perkembangan yang lainnya. Oh, anak dipaksa untuk berjalan. Ada kan yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Diajari berjalan, diberikan apa? Tempat duduk yang kakinya nyentuh ke lantai. Tahu ya? Tahu. Dan apa? Kebanyakan orang tua selalu membanggakan ketika anaknya usia 8 bulan misalkan sudah bisa jalan. Ya enggak? Iya, Bapak. Nah, yang menjadi masalah itu boleh-boleh saja dengan syarat apa? Perkembangan yang sebelumnya sudah dilalui. Nah, yang menjadi masalah adalah orang tua nggak ngerti. Ya, anak ini harusnya pada usia 5 sampai 6, 6 sampai 7, 7 sampai 8 perkembangan itu sudah dilalui dengan baik apa enggak? Ya, seperti itu sehingga dan yang harus kita pahami perkembangan dari masing-masing anak itu berbeda. Anak sing mungkin lebih cepat, mungkin bisa lebih lama. Ya kan? Dan perkembangan itu tidak semuanya tumbuh sendiri, tidak semuanya berkembang secara apa ya, secara alami, tidak. Perkembangan itu juga bisa tumbuh, berkembang dengan baik dengan arahan-arahan, dengan bantuan-bantuan, dengan rangsangan-rangsangan, dengan ini lingkungan sekitar, sehingga mendukung proses tumbuh kembangnya. Seperti itu, ya. Contoh misalkan pada aspek perkembangan sosial. Sosial pertama kali anak itu kepada siapa, Rek? Orang tua. Orang tua. Dari orang tua, berawal dari pengaruh ibunya, lanjut ke ayahnya, lanjut ke keluarganya, ya kan? Keluarga di rumah, lanjut dengan lingkungan sekitar. Ya kan? Nah,
Artinya apa? Itu adalah salah satu contoh bahwa perkembangan itu tidak sepenuhnya tergantung pada pribadinya, tidak, tetapi bagaimana faktor luar itu juga mempengaruhi. Ya. Sehingga prosesnya itu juga sangat menentukan. Ada tipe orang tua yang mungkin dia terlalu overprotective. Jangan main sama ini, jangan deketin ini, jangan ke sana, jangan sama orang tua yang ngecul. Sama dengan misalkan orang tua tetap memperhatikan, dia tetap berinteraksi tapi dengan memberikan arahan-arahan, dengan tetap memperhatikan bagaimana mungkin dari kejauhan gitu ya, diperhatikan gimana interaksinya anaknya terhadap orang. Nah, itu sudah memberikan dampak yang beda. Ya, sudah memberikan dampak yang beda. Ya. Sehingga itu yang menjadi faktor, salah satu faktor kenapa kok karakter perkembangan sosial manusia. Contoh misalkan dalam satu kelas ini aja sudah. Karakter sosialnya beda-beda, ya karena itu tadi. Pendidikan yang pengalaman yang kita dapat sejak dini seperti itu dan berbeda-beda. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana pemahaman peran nanti adik-adik ya ketika jadi guru, jadi orang tua terkait dengan perkembangan mental anak-anakmu nanti ya opo, perkembangan sosial, kognitif, emosional dan lain sebagainya, bahasa. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Contoh misalkan kontak ketika seorang anak sudah berinteraksi dengan dunia luar gitu ya. Dengan dunia luar yang semakin luas. Ya, baik dengan orang lain maupun dengan sesuatu yang baru ini bisa benda-benda, bisa objek kan gitu ya. Nah, sehingga apa akibatnya anak pasti memiliki keberanian, ya, memiliki keberanian terhadap dunia luar. Kalau lihat ada anak yang pemalu, ada anak yang pemalu, juga ada anak yang penakut, tapi juga ada anak yang pemberani, ya kan? Iya, Bapak. Nah, itu sejatinya adalah bagaimana peran keluarga, peran orang tua dalam proses mendidik anak. Dan itu dibawa loh ya, dibawa sampai besar, sampai dewasa. Bahkan sampai kalian pasti merasakan ada anak yang tipenya malu. Padahal dia gak ngerti, tapi harap takut loh isi. Padahal harus ditawari. Ya, loh, sepele kan, tapi dampaknya sampai saat ini. Ada anak yang, duh aku jane iso, cuma aku mau maju ngerjakno ben wis loh. Ada anak yang dia berani maju. Iso gak iso, bahkan iso gak iso, pokok maju sih. Ada anak yang seperti itu. Itu dari mana? Dari didikan orang tua, dari pengalaman-pengalaman yang dia dapat. Ya, loh sepele loh, Rek. Ya. Tetapi itu membentuk kepribadian kita. Nanti larinya kemana? Terus nanti ketika kalian sudah terjun ke masyarakat, kerja, semangat juang kerjanya, etos kerjanya bagaimana, ya kan, berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana, ya kan? Nanti yang misalkan ketika dia sudah berinteraksi dengan luar, yang semula anak bergantung kepada orang tuanya, ya kan, kini mulai berkurang, anak mulai sanggup bergaul dengan lingkungan sekitar, dengan teman sebayanya di dalam rumah maupun baik di luar rumah, ya kan. Sudah mental anak, jiwa seorang anak sudah mulai terbuka, kan gitu ya, terhadap situasi pengaruh dari dunia luar. Anak sudah dapat menerima peraturan-peraturan mungkin ya, peraturan-peraturan yang sederhana lah. Dan mungkin anak sudah memiliki hak milik gitu ya. Adanya hak milik kan gitu. Kemudian mungkin kalau anak yang sering interaksi dia sudah mampu untuk bekerja sama, ya kan? Karena interaksi, bekerja sama dengan teman-temannya, ya kan? Sudah take and give, saling memberi, saling menerima, kan gitu ya kan? Rasa tanggung jawab sudah mulai tumbuh, ya kan? Kemudian misalkan kalian ada permainan, kalau lihat adik-adikmu atau mungkin anak kecil gitu ya, dia main, sudah bikin aturan-aturan sendiri, sudah muncul hak dan kewajiban. Yang simpel-simpel loh, itu kan sudah penanaman aspek sosial yang berdampak kepada yang lain kan. Enggak? Ya kan, yang awalnya anak sering bergantung pada orang tua, saya kira sudah mereka nanti lama-lama akan berinteraksi keluar.
ya kan? Berinteraksi keluar, dunia luar seperti apa, ya kan? Belum lagi nanti ketika memasuki anak sekolah, ya kan, baik pendidikan yang usia dini, misalkan TK, SD, SMP, loh. Ya, meskipun kalau pada anak usia dini, dia masih nggak ngerti. Misalnya kalau kita lihat dalam aspek jenis kelamin, dia masih nggak ngerti. Oh, laki-laki, oh ini perempuan. Ya kan? Ya, artinya apa? Mainnya ya tetap bareng. Dia tidak membedakan gender, tidak membedakan jenis kelaminnya apa. Wis main bareng kalau anak-anak itu. Beda kalau misalkan anak sudah SD, SMP, SMA, ya kan? Benar nggak? Dia sudah memperhatikan gender. Loh, aspek sosial sudah berbeda. Ya kan? Artinya apa? Ini yang harus kita pahami. Setiap tahap-tahap perkembangan itu punya peran masing-masing. Pak, meskipun sama-sama perkembangan sosial, tapi usianya kan sudah beda. Usia sekian, perkembangan sosialnya bagaimana, ini bagaimana, dan begitu seterusnya. Ya, sehingga memang kalau misalkan adik-adik perhatikan ya, sekarang coba renungkan. Kamu dinasihati misalkan sudah SD, SMP, SMA ya, atau SMP lah, SMP atau SMA. Ya. Kamu dinasihati guru, dinasihati orang tua. Kamu diberi penjelasan gurumu, diberi penjelasan orang tua. Ketika masa-masa SMP SMA, lebih percaya mana? Orang tuamu apa gurumu? Guru. Coba kamu masih anak usia dini, Rek. Si arek-arek. Nah, jangan kayak gitu, nggak boleh. Nah, kalau ketemu orang harusnya apa? Nah, ini. Manut? Orang tua. Manut orang tua. Ya kan? Tapi sering dengan perkembangan interaksi luar, dunia luar, kemudian sudah memasuki jenjang pendidikan, perkembangan sosialnya sudah berkembang, ya kan? Kemudian dampak pada ketergantungan, ya kan, dengan orang tua itu sudah mulai berkurang, rasa percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang tua itu kadang sudah mulai goyang karena apa? Yang pertama faktor interaksi lingkungan, ya. Dia sudah bebas bermain di luar gitu ya. Artinya bebas dalam artian ini dia sudah senang berinteraksi, sudah bisa berinteraksi dengan luar. Sehingga teman-temannya seperti apa yang dia lakukan itu membawa dampak kepada ininya sendiri. Belum lagi juga pada aspek pribadi masing-masing anak itu sendiri. Ya kan, di mana masing-masing individu memiliki potensi untuk mengembangkan pribadinya secara maksimal, memiliki ego masing-masing, memiliki keinginan, memiliki hasrat masing-masing, ya kan? Nah kalau misalnya arek cilik, wes, Pak aku ingin gini, mau iki cocok arek cilik dewasa sebelum waktunya, kan tidak. Artinya masih kalaupun ego, tapi kan hanya ini ya, normalnya ya sesuai dengan umur usianya. Pak aku pengen dolinan iki Pak, mungkin hanya sebatas itu, ya kan? Nah kemudian dituruti apa enggak, kemudian bagaimana respon anak itu semua ya tergantung dari feedback ya yang dia dapatkan dengan dia bereaksi seperti itu tadi. Contoh, misalnya dituruti, dia feedbacknya bagaimana, senang, oke, dituruti, tapi ono kan sing kurang, Pak aku maunya ini lagi nih. Nah, responnya bagaimana dari orang tua itu? Enggak dituruti, anak itu berontak apa enggak? Kalau berontak, dia mendapatkan feedback seperti apa dari orang tuanya, dari keluarganya? Ya kan? Kalau misalnya tidak berontak, seperti apa feedbacknya? Kalau berontak seperti apa? Itu yang bentuk perkembangan seorang manusia. Ya, seperti itu. Jadi perkembangan kognitif ya itu ada di mental seseorang. Perkembangan sosial itu juga membawa dampak kepada berbagai aspek nanti ya. Karena apa? Sosial itu berhubungan dengan lingkungan. Seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya baik oleh dirinya sendiri dan lingkungan. Ya, dan keluarga itu pasti. Nah, sehingga lingkungan itu akan membentuk jati diri dia, bagaimana sosialnya, bagaimana moralnya, bagaimana emosionalnya, bagaimana perilakunya, bagaimana kognitifnya bahkan. Ya, nah, itu sangat mempengaruhi sehingga secara tidak langsung
perkembangan sosial itu merupakan perkembangan yang krusial, ya. Contoh misalkan anak dalam rumah, gitu ya, interaksinya hanya berinteraksi dengan keluarganya atau berinteraksi dengan dunia luar, gitu ya. Ada anak yang sering ngomong dengan teman-temannya, sering ngomong dengan tetangga-tangganya walaupun orang dewasa, misalkan, dengan anak yang dia interaksinya ngomongnya hanya dengan orang tuanya atau bahkan dengan pembantunya. Dalam aspek segi bahasa, perkembangan bahasa ini mungkin sedikit menyinggungnya. Kira-kira kosakata bahasa yang dia dapat lebih jauh, lebih banyak mana kira-kira? Anak yang berinteraksi dengan orang tua, ya berinteraksi dengan dunia luarnya, berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan teman sebaya, dengan anak yang berinteraksi dengan orang tuanya aja. Banyak yang dengan dari luar, Pak. Nah, ya kan? Itu adalah salah satu contoh. Dampaknya kepada perkembangan bahasa. Cuma ini harus diperhatikan. Kita sebagai orang tua juga harus hati-hati bagaimana perkembangan di luar itu seperti apa. Bukan berarti di luar itu kurang bagus, tetapi juga bukan berarti itu bagus. Artinya ada plus minus. Sehingga plusnya itu kita manfaatkan, minusnya harus kita jaga. Artinya kita perhatikan. Ojo sampai karena di luar dengar banyak omongan-omongan mungkin yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita atur, ya. Mana omongan yang boleh didengar oleh anak tersebut, mana omongan yang tidak boleh. Nah, itu yang harus kita nasihati. Ya. Contoh misalkan anak gak ngerti ya, iki jane ngomong kotor, ngomong jelek apa bagus kan nggak ngerti. Dia hanya melihat secara kasat mata. Oh, kok orang ini kalau ngomong gitu kok senyum-senyum ya, kok seneng ya dipanggil gitu. Mungkin seperti itu. Ditirukan, dibawa ke rumahnya. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, itu aspek dari perkembangan sosial. Kalau perkembangan sosial yang tidak diatur, tidak terkontrol, ya kan, bisa juga berdampak negatif juga. Nah, seperti itu. Itu ya. Barangkali ada yang tanyakan? Belum ada, Bapak. Oh, sebentar. Baik, kalau memang tidak ada, berarti diskusi kita hari ini bisa kita cukupkan. Intinya bahwa setiap perkembangan itu memiliki tugas-tugas perkembangannya masing-masing berdasarkan usia pada umumnya. Ya, pada umumnya berdasarkan usia. Jadi usia ini sosialnya harusnya seperti apa? Ya kan? Pada usia dewasa sosialnya harusnya seperti apa? Kognitif juga begitu. Kognitif, perkembangan kognitif pada anak usia dini itu bagaimana? Ketika menuju dewasa, prasekolah, sekolah, dewasa, remaja, dewasa, itu bagaimana? Nah, itu berbeda-beda tugas perkembangannya. Dan yang harus kita pahami sekali lagi, perkembangan tahap 1 mempengaruhi perkembangan tahap kedua, dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga, perkembangan itu bukan suatu perlombaan, ya kan? Artinya apa? Dia suatu proses, sehingga bagaimana cara kita untuk memaksimalkan proses yang pertama sebelum masuk kepada proses yang kedua. Seperti itu. Kalau misalkan terjadi lompatan, tetapi proses yang pertama itu tidak bekerja maksimal, maka pasti proses yang kedua atau proses entah yang kemana, ya, entah proses yang ke tahap berapa itu pasti akan tidak maksimal. Akibat apa? Akibat dari proses yang mungkin yang pertama tadi yang belum maksimal itu tadi, ya, sebagai faktornya. Ya, mungkin tidak dirasakan langsung, tetapi mungkin nanti ke depannya. Seperti itu. Itu ya. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Bisa di stop share, Mbak Nadifa. Oke, jadi mungkin untuk hari ini bisa kita cukupkan. Mohon dicatat siapa saja yang merespon tadi ya. Bapak harap minggu depan kita bisa bertemu dan jauh lebih semangat lagi. Sepertinya sudah masuk puasa atau tidak, kita lihat nanti ya. Untuk yang jelas jamnya berubah. Ya, jamnya berubah. Mohon nanti disesuaikan adik-adik mengikuti informasi ya.
Kok pas kalian nggak sadar masih menganggap jamnya jam sama, beda ya. Biasanya berubah ketika bulan puasa jamnya lebih berkurang sehingga menggeser lebih awal. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan, ya tetap semangat. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saya end meeting ya. Ya.